Terima kasih Pak Mulia. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan kami pada pagi hari ini di persekutuan Bun Pagi. Kami telah memuji, memuliakan, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dan tiba saatnya kami sementara akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami yang ada di Zoom ini, dan juga yang menonton di channel YouTube, juga yang akan menonton siaran ulangnya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada kami. Dan juga Tuhan urapi ya Tuhan para pelayan yang melayani pada Embun Pagi hari ini ya Tuhan, para lektor dan juga hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Mari curahkan ya Tuhan hikmat daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mendapat memahami ya Tuhan dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih pemulia. Iya, terima kasih Pak Yudi Lesmana. Kami persilakan untuk para lektor dimulai dari Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ester 6 ayat 1 sampai 14. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai, yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasyaweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya, dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres, istrinya, dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres, istrinya, kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia,
malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Baik, saya lanjutkan. Kolose 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar, orang Sikit, budak, atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Ibu Salma dan Pak Apulsian. Saudara, kini saatnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Gembala Pastor Joseph Paulsang. Temanya pada kesempatan ini adalah Israel Negara Adidaya. Iya, langsung saja kita dengarkan renungan itu lewat Pastor Paul. Iya, silakan Pastor.
Iya, oke. Kebetulan ini sedikit ada teknis yang kurang tepat ini ya saudara-saudara, kita ya sembari mempersiapkan untuk para pendoa, ya kami mohon untuk para pendoa untuk standby dan open cam supaya kita bisa lanjutkan doa dulu. Nanti habis itu kita baru mendengarkan renungan firman Tuhan ya saudara-saudara. Ya, yang pertama berdoa nanti untuk yayasan-yayasan yang ada di komunitas Hagios Internasional. Nanti kami persilakan untuk Ibu Yulia, kemudian doa persekusi bagi para pelayan Tuhan nanti akan dipersembahkan oleh Ibu. Oke, kita tunggu dulu Ibu Yuninya, Pak. Yang lainnya nanti. Kemudian doa pemerintah Indonesia nanti akan dipersembahkan oleh Pak Yuskatu. Kemudian sebelumnya ke Bu Yulia, kita cari dulu kesempatan ini. Kami untuk doa persekusi, kami minta bantuannya untuk Ibu Rumiasi untuk doa persekusi. Bagaimana Ibu? Nanti boleh direspon dengan menggunakan jempol untuk memberitahu kami bahwasanya Anda siap untuk itu. Bagaimana Ibu? Oke ya, sampai menunggu Ibu Rumiasi. Oke, kita lanjutkan terlebih dulu doa yayasan yang ada di komunitas ini. Kami persilakan untuk Ibu Yulia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendoakan untuk Yayasan Komunitas Hagios Internasional, untuk Yayasan Damaris, Damar Kasih, untuk Dr. Medsos, untuk Hagios Embun Pagi, dan untuk LBH dan Penginjilan, dan untuk proyek Christian Center di Eropa. Tuhan, kiranya Engkau menyertai untuk setiap apa yang direncanakan, untuk lancarkan juga setiap kegiatan yang diadakan ya Tuhan, dan cukupkan dana dan kebutuhan yang diperlukan agar setiap kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap pengurus dan aktivis yang terlibat di dalamnya. Kiranya Engkau memberikan sukacita dalam melayani, kesetiaan melayani, dan juga jadikan kami semua sebagai alat-Mu ya Tuhan untuk dapat lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya. Tuhan, tolong pimpin agar setiap segala sesuatunya kegiatan yang diadakan dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Mulya. Ya, terima kasih Bu Yulia. Selanjutnya Bu Rumiasi akan membawa kita berdoa untuk persekusi dan keselamatan Tuhan di Indonesia. Silakan Bu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami sehingga kami bisa bersekutu kembali. Kami berdoa untuk persekusi yang terjadi di Indonesia. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mengalami persekusi, baik hamba-hamba Tuhan maupun anak-anak Tuhan. Tuhan tolong mereka semua ya Tuhan, tetap berikan kekuatan, kesabaran, pengharapan di dalam Tuhan. Ketika Injil ditindas kami percaya, Injil itu akan terus menyebar luas ya Tuhan. Kami rindu ada lawatan Allah atas Indonesia. Tuhan juga akan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang menderita. Kiranya persekusi yang terjadi di Indonesia ini Tuhan akan menolong. Berkati pemerintah ya Tuhan supaya mereka penuh dengan kebijakan sehingga mereka tidak menindas komunitas yang lemah. Untuk itu kuasa Tuhan biarlah terjadi atas Indonesia supaya Indonesia menjadi bangsa yang bertobat dan bangsa yang bisa mengenal Injil Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan persekusi dan lawatan Allah atas Indonesia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Pak Mulia. Terima kasih Bu Rumiasi. Selanjutnya kita berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kami persilakan untuk Pak Yuskatu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, dan saat ini kami secara bersama-sama dalam persekutuan ini kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah Indonesia. Kiranya Tuhan mengaruniakan roh takut akan Tuhan bagi para pemimpin kami dari pusat sampai ke desa-desa, sehingga mereka dapat melayani dengan baik. Mereka melayani dan bekerja tidak saja untuk manusia, tetapi lebih dari itu mereka melayani Tuhan.
Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pemulihan. Amin. Terima kasih Pak Yuskatu. Iya, saudara, selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Gembala Pastor Joseph Paulzang. Temanya pada kesempatan ini adalah Israel, negara adidaya. Iya, langsung saja kita simak renungan dari beliau. Iya, silakan Pastor. Haleluya. Ya, tadi saya beberes ya. Tadi saya pindah dulu ke bawah. Nah, sekarang kita posisi ada di bawah, kita baru pasang kawat lalat, anti lalat. Nah, sebentar ya, ini saya nyalakan TikToknya dulu. Ya, TikTok sini dong. Kok nggak mau keluar nih? Kok nggak mau nih? Oke. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan penuh cinta, ya, kita menanti-nantikan tanah perjanjian kita. Tadi sudah diajarkan tentang tanah perjanjian tadi pagi ya. Tadi pagi kita sudah belajar, tadi sore ya, tadi malam kita belajar tanah perjanjian. Ya, bagaimana supaya kenapa Israel harus masuk ke tanah perjanjian? Itu penting sekali ya buat Israel untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, karena ketika orang Israel masuk ke tanah perjanjian, maka itu awal dari berbuah lebat. Karena di padang gurun kamu nggak bisa berbuah lebat, saudara. Apapun yang kamu kerjakan itu semuanya kering. Dan itu pencobaan yang luar biasa, ya saudara ya. Sesuatu pergumulan hidup yang luar biasa dalam hidupmu. Maaf, Pastor, saya potong sedikit. Posisi kameranya mungkin boleh sedikit. Oke. Iya, oke. Kok putus ya? Bentar ya. Kurang jauh kali ya. Begitu cukup ya kelihatan ya. Oke, bagus ya. Nah, karena di padang gurun kamu tidak bisa berbuah. Kamu harus masuk tanah perjanjian di mana kamu bisa menabur dan menuai. Ya, kamu harus masuk ke tanah perjanjian karena di tanah perjanjian itu kamu menabur dan bisa menuai dengan lebat, dan di situ tuh ada lembah-lembah yang penuh dengan air hijau. Ya, di mana kamu hidup dalam kelimpahan. Di padang gurun itu serba sedikit. Di padang gurun tempat kamu tuh berlatih menempa hidupmu. Ya, supaya kamu kuat, supaya ketika kamu masuk ke tanah perjanjian itu tidak bisa direbut lagi oleh siapapun. Karena kamu punya kedisiplinan. Padang gurun itu tempat berlatih untuk disiplin, saudara. Di padang gurun tempat kamu itu bisa berlatih dengan sekuat tenaga ya. Makanya di padang gurun itu kamu harus satu, hidup dengan Torah, hidup dengan cinta. Ya, itu caranya supaya kamu bisa dua, mengucap syukur. Ya, karena ketika kamu tidak bisa mengucap syukur, kamu tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian. Siapa yang bersungut-sungut senantiasa, komplain ini, komplain itu, mengeluh ini, mengeluh itu, sebenarnya yang kamu keluhkan itu tidak ada, saudara. Yang kamu keluhkan itu adalah dirimu sendiri, ya, yang pecundang. Ya, hidupmu jauh lebih baik daripada banyak orang bangsa-bangsa di sekelilingmu. Tapi kamu mengeluh ini dan mengeluh itu. Ini di padang gurun itu kamu belajar. Coba belajar, makanya saya katakan cobalah ya. 40 hari ya, supaya angkanya sakral. 40 hari kamu jangan mengeluh, saudara. Jangan sambat sekalipun. Nanti kamu masuk.
Ya, nanti kamu masuk ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian itulah orang-orang Israel bisa menjadi negara yang adidaya. Negara yang adidaya yang tidak terkalahkan. Hari ini Israel ada kembali ke Yerusalem. Dan mereka menjadi bangsa yang tak terkalahkan, saudara. Kamu harus kembali ke Yerusalem. Ya, kamu harus masuk ke dalam tanah perjanjian sehingga kamu tak terkalahkan. Ya, walaupun di tanah perjanjian pun ada perang. Ada orang Filistin di sana. Ya, ada Hamas di sana, saudara ya. Ada orang-orang Fatah di sana, ada orang Lebanon, Hizbullah di sana. Itu firman Tuhan itu terjadi lagi hari ini ya. Ada Hamas, ada Fatah, ada orang Hizbullah itu ya. Ya kan? Musuh-musuh Israel kan. Walaupun Lebanonnya sekarang bukan Lebanon yang dulu, Hamas sekarang bukan Hamas yang dulu, bukan orang Filistin yang dulu, tetapi ya nyatanya hari ini ada. Aneh ya saudara ya, itu ada sebuah metafora dari kehidupan kita, metafora dari kehidupan orang Kristen. Ya, ada pergumulan, ada peperangan di sana. Ya, peperanganmu bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa di udara, ya, ideologi, spirit, ya, di dalam pikiranmu, saudara. Jadi kamu perang itu pikiranmu sendiri loh, kamu harus menang loh. Kamu tiap hari perang lawan pikiranmu sendiri loh. Karena semua masalah-masalahmu itu kan cuma ilusi. Semua masalah-masalah dalam hidupmu itu hanya ilusi pikiranmu, saudara. Ya, kamu lagi diuber-uber utang, itu pikiranmu, saudara. Kamu lagi sakit, itu pikiranmu sakit. Kamu lagi diselingkuhi oleh suami atau istrimu, itu pikiranmu. Anakmu lagi bermasalah, itu pikiranmu, saudara. Itu semua ilusi. Responmu itulah fakta. Responmu itulah kenyataan. Kalau kamu tidak bisa hidup dengan kenyataan yang benar, yaitu respon yang kamu lakukan, ya. Contohnya begini, saudara ya. Rasanya kok Pak Mulia kemarin ngerasani saya ya. Kemarin saya dengar Pak Mulia katanya Pak Mulia bilang katanya Paul ini gendut, ya, babi gendut, katanya Pak Mulia. Kurang ngajar. Akhirnya jangan sebut saya Paul Sam. Kalau Pak Mulia nggak tak bikin susah sama saya. Lalu respon saya, saudara. Lalu saya cari pembunuh bayaran buat bunuh Pak Mulia. Nah, itu respon saya kenyataan. Tadi katanya Pak Mulia bilang katanya Paul Sam babi gendut. Itu ilusi saya, saudara. Belum tentu Pak Mulia ngomong. Belum tentu, saudara. Pada kenyataannya kita kan dihasut oleh pikiran kita sendiri. Kamu hari berpikir ya, jangan-jangan nanti bulan depan aku nanti jangan-jangan itu ilusimu, saudara. Lalu kamu down. Waduh, saudara. Itu ilusimu, pikiranmu, saudara. Saya selama di padang gurun itu diserang dengan pikiran macam-macam. Kamu dihina, kurang ajar. Kamu nggak boleh kurang ajar itu. Lunjak nanti, hajar. Tak sampel, saudara, tak gebuki orangnya, saudara. Yang faktanya adalah respon saya, saudara. Tak gebuki, pendeta aja tak gebuki, saudara ya. Selama di padang gurun yang ada polisi, pendeta, tidak apa, tiap hari saya kelahi beneran berkelahi, saudara ya. Karena saya ingin memuaskan semuanya. Umur 40 tahun, saudara, waktu saya ya. Kelahi beneran loh. Dalam 40 tahun lah, 38, 39 lah ya. Belum 40 saya ketemu Tuhan Yesus. Ya 2014 saya ketemu Tuhan Yesus. Nah, saudara, kamu ilusimu itu menguasai pikiranmu, mensabotase pikiranmu. Lalu yang kenyataan adalah tindakanmu itu. Ya. Kamu jadi takut. Ayo, besok ada orang mau nagih. Ya, aduh, nanti kau cilaka. Emang kenapa kalau nagih? Ya datang-datanglah. Aku nggak ada duit lagi, mana lagi? Malu. Oh ya, kenapa malu ya? Nggak ada duit. Ya memang kesalahanmu sendiri. Udah hadapin. Sudah merendahkan diri.
Karena malu kamu sabut sana sabut sini, motor orang kamu gadein, saudara. Respon itulah yang kenyataan. Ya. Nah, di padang gurun itu kamu harus ucap syukur. Aduh Tuhan, Tuhan saya salah, Tuhan saya banyak hutang. Aduh Tuhan saya selingkuh, Tuhan. Aduh Tuhan, saya ada bikin kesalahan. Waduh saya meledak emosi, Tuhan. Aduh Tuhan, kamu bilang. Dan kamu tahu akibatnya begini, udah, Tuhan Yesus engkau baik. Tuhan Yesus engkau baik. Di padang gurun itu kamu harus selalu belajar mengatakan Tuhan Yesus engkau baik. 40 hari kamu kata Tuhan Yesus engkau baik. Ucap syukur ya. Jangan bolong. 40 hari kamu latihan ucapan syukur. Kamu ngomong hal-hal yang bagus, saudara. Jangan ngomong yang tidak bagus. 40 hari kamu jangan ngomong yang tidak bagus. Jangan ngomong yang busuk-busuk. Ngomong yang bagus. Pikirkan yang bagus. Kamu tulis setiap hari, disiplin. Saya tulis, saudara ya, disiplin, saudara. Tiap hari, saudara. Jehovah Jireh, Jehovah Shalom. Ya, saya bikin game sama anak-anak saya, saudara ya. Jadi, saudara, semua yang positif tiba-tiba jadi baik. Ya, saya banyak mendapat keberuntungan. Kamu coba saja. Nah, ketika kamu keberuntungan itu tiba-tiba semua nasib sialmu jadi nasib baik. Itu tandanya kamu sudah mulai masuk tuh ke tanah perjanjianmu. Tiba-tiba kamu kerjain apa saja jadi. Tiba-tiba terus kamu terus ucapan yang baik. Ya, kata lagunya Bun Pagi. Perkataan yang baik. Ya, katakanlah perkataan yang baik setiap hari, saudara. Kamu lihat ya. Terus kamu perkataan baik. Maka tiba-tiba kamu ada di tengah tanah perjanjian itu. Tiba-tiba kamu rebut, kamu tetap harus bekerja keras. Jangan takut kerja keras. Jangan takut dengan berjuang. Tapi tetap perkataan yang baik, saudara. Ya, bernubuat buat dirimu, nubuat 40 hari kamu lihat, kamu akan terjadi sesuatu. Terus, saudara ya. Kamu akan menjadi kuat, tak terkalahkan. Intinya apa? Mengucap syukur, saudara. Intinya, ucapkanlah syukur senantiasa, kata firman Tuhan. Kamu tak terkalahkan. Ucapkanlah firman Tuhan. Ucapkanlah syukur dalam segala suka dan duka. Ya, dalam segala baik yang kelihatannya baik atau kelihatannya tidak baik. Kamu bilang yang baik. Tuhan Yesus, engkau baik. Gila, saudara, saya merinding sampai. Tetap kamu bilang, Tuhan Yesus, engkau baik. Walaupun hatimu hancur, nangis, rebuk 40 hari. Dan setiap hari akan menjadi kebiasaan dalam hidupmu. Berani coba 40 hari. Kamu akan jadi dikjaya. Kamu akan dikjaya seperti Israel, saudara. Ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.